Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Perkenalkan, saya Tudi Putri Apyuteya Kandiraras SSNMA. Saya merupakan salah satu dosen di Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Bali. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan perkenalan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bagian pengajaran. Saya mengajar pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Seni yang dilaksanakan pada semester 4 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah Strategi Pembelajaran Seni ini mengarah pada pengertian strategi, pengertian pembelajaran seni, konsep seni yang melandasi program pembelajaran seni, konsep pendidikan seni, hakikat fungsi, dan tujuan pendidikan seni budaya, yang ruang lingkupnya pada pengetahuan dan praktek seni budaya. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah strategi pembelajaran seni antara lain yang pertama, memahami pengertian pembelajaran seni, yang kedua, memahami karakteristik dan prinsip pembelajaran seni budaya, yang ketiga, memahami dan mampu mendeskripsikan strategi pembelajaran seni budaya, yang keempat, memahami pembelajaran seni, tari, drama, musik dan rupa, dan yang terakhir, mampu berkarya seni untuk diajarkan pada peserta didik. Materi pokok pembahasan pada mata kuliah strategi pembelajaran seni yang pertama adalah pengertian pembelajaran seni, karakteristik dan prinsip pembelajaran seni budaya, strategi pembelajaran seni budaya, pembelajaran seni tari, drama, musik dan rupa, dan yang terakhir berkarya seni dan metode pengajaran yang efektif. Teknik pengajaran yang saya gunakan yaitu di IA. Pada bagian delivery, proses pembelajaran dilakukan secara daring atau online learning. Pada mata kuliah ini menggunakan pendekatan student centered learning dan metode pengajaran yang digunakan menggunakan ceramah, tanya jawab, diskusi, dan project based learning. Interaction yang saya lakukan dengan mahasiswa menggunakan WhatsApp group dan Google Drive sebagai media untuk mengumpulkan tugas. Asesmen penilaian pada mata kuliah strategi pembelajaran seni ada 5 komponen nilai, yaitu kehadiran, tugas, kuis, UTS, dan UAS. Selanjutnya, ini adalah cuplikan perkuliahan strategi pembelajaran seni pada pertemuan pertama. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, mahasiswa sekalian. Saya awali dengan panganjali umat, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Swastiastu, Ibu. Baik, Swastiastu, Ibu. Swastiastu. Baik, selamat datang pada pertemuan pertama pada mata kuliah strategi pembelajaran seni ya. Jadi, saya harap nih pagi ini teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya. Tentunya pasti siap mengikuti perkuliahan untuk pagi hari ini. Jadi, sekarang kita bertemu pada pertemuan pertama akan membahas gambaran umum mata kuliah strategi pembelajaran seni yang akan kita pelajari selama kurang lebih 1 semester depan ya. Lalu sebelumnya untuk absen akan saya share di grup dan selain absen, kode absen yang akan saya share, saya juga akan membagikan silabus mata kuliah strategi pembelajaran seni. Ya, nantinya pada setiap pertemuan saya akan mengajak adik-adik mahasiswa untuk selalu aktif. Kita akan berdiskusi, jadi ada komunikasi dua arah. Jadi tidak hanya teman-teman adik-adik mahasiswa ini mendengarkan saya berbicara, tetapi juga kita akan ada diskusi gitu ya. Nah, sambil saya menyiapkan PowerPoint pagi hari ini, sebelum masuk pada materi, saya ingin bertanya dahulu kepada adik-adik mahasiswa apa saja yang ada di dalam bayangan atau pikiran adik-adik mahasiswa ketika mendengar strategi pembelajaran seni. Dipersilahkan, silahkan nanti menyebutkan nama dan juga NIM-nya. Ya, sambil saya menyiapkan PowerPoint. Silahkan, siapa yang mau pertama menjawab?
Sunia, Ibu. Boleh silahkan Sunia. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Sunia Wahyu Lantari dengan NIM 2023096060. Jadi strategi pembelajaran menurut saya itu mencakup cara memilih metode, teknik, dan media yang tepat sesuai dengan karakteristik siswa. Jadi materi ajar serta tujuan pembelajarannya. Strategi pembelajaran juga adalah rencana atau pendekatan yang disusun secara sistematis oleh guru atau pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Mungkin itu Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Sunia. Jadi kalau menurut Sunia, bagaimana memilih metode yang tepat, kemudian materi ajar yang pas, dan tentunya harus dipersiapkan dulu ya sebelum memulai eh, pertemuan dengan peserta didik. Oke, terima kasih Sunia. Berikutnya ada lagi? Nara, Ibu. Boleh Nara, silahkan. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Perkenalkan nama saya Niputu Kaikan Naraswita dengan NIM 2023090057. Jadi menurut saya, strategi pembelajaran itu kurang lebih sama seperti Sunia yang sudah dijelaskan oleh Sunia, yaitu rencana atau pendekatan menyeluruh yang digunakan oleh pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Secara umum juga yang saya ketahui ada fungsinya. Yang pertama ada mengarahkan proses belajar mengajar, yang kedua ada meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa, yang ketiga ada membantu guru memilih pendekatan yang tepat, dan yang terakhir ada mencapai hasil belajar yang optimal. Mungkin sekian Ibu. Terima kasih. Baik, Nara. Jadi hampir sama ya, bagaimana kita itu merencanakan dalam eh, sebuah pengajaran, kemudian ada keterlibatan dengan peserta didik yang nantinya pasti akan ada evaluasi begitu ya. Oke, baik. Mungkin terakhir, siapa yang mau berpendapat lagi? Izin Jojo, Ibu. Silahkan Jojo. Strategi pembelajaran ialah cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pengajar tertentu, meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Mungkin segitu yang Jojo dapat sampaikan, Ibu, karena sudah disampaikan lebih jelas oleh Nara dan Sunia. Oke, jadi tambahan dari Jojo ada pengalaman dalam belajar begitu ya, menyampaikan dalam pengalaman belajar. Oke, jadi dapat kita simpulkan ya, sebenarnya strategi pembelajaran seni itu adalah pendekatan, seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman. Kemudian ada metode, kemudian ada tekniknya yang digunakan oleh kita, pendidik, karena nantinya kan adik-adik mahasiswa ini akan menjadi seorang pendidik ya, untuk membantu peserta didik tentunya memahami seni itu seperti apa, kemudian mengapresiasinya bagaimana, dan bagaimana mengevaluasinya itu dengan melihat ciptaan karya seni dari si peserta didik itu ya. Jadi strategi pembelajaran seni itu melingkupi berbagai metode yang aktif, kemudian tentunya yang kreatif. Nanti tujuannya itu untuk pengalaman belajar seninya si peserta didik, gitu ya. Kemudian kalau bisa kita lihat di sini, yang akan saya bahas adalah tujuan pembelajaran seni. Sebenarnya apa sih tujuan pembelajaran seni budaya tentunya ya untuk peserta didik nantinya? Yang pertama itu bisa mengembangkan kreativitas dan ekspresi dari peserta didik. Kita sebagai pendidik nanti menggali lagi bagaimana kreativitas dan juga ekspresi dari peserta didik. Kemudian yang berikutnya meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai estetika dan budayanya. Berikutnya, melatih keterampilan teknis dalam berbagai bidang seni yang ada gitu kan, ada seni tari, seni musik, ada drama, ada seni rupa gitu. Jadi bagaimana kita sebagai pendidik itu melatih peserta didik dalam keterampilannya itu. Dan yang terakhir tujuannya adalah mendorong berpikir kritis melalui kita meminta peserta didik untuk mengapresiasi seni. Nah, ini yang berikutnya adalah peran guru dalam pendidik seni. Adik-adik mahasiswa ini nantinya kan goalnya akan menjadi seorang guru gitu ya. Jadi peran guru dalam pendidikan seni itu tuh sangat penting. Guru itu tidak hanya mengajar secara teknik saja, tetapi ada beberapa peran guru.
Bisa jadi yang pertama adalah sebagai fasilitator kreativitas. Jadi guru seni itu membantu peserta didik mengapresiasi diri. Kemudian di situ apresiasi diri itu dibentuk ke dalam bentuk seni tarika, musik, kemudian seni rupa, bisa juga teater, drama gitu ya. Kemudian yang berikutnya selain menjadi fasilitator, guru itu membimbing teknis dan estetis. Jadi guru ini berperan membimbing siswa untuk menguasai teknik dasar seni ya. Awalnya dulu, teknik dasarnya dulu, kemudian lanjutannya seperti apa. Kemudian nanti di sini tujuannya peserta didik itu mampu mengevaluasi karya seni berdasarkan estetika. Jadi kita dari sudut pandang estetika begitu ya. Itu guru yang bisa membimbing. Kemudian berikutnya guru ini bisa menanamkan nilai dan juga etika. Dari guru pendidik seni kita bisa menanamkan etika ke peserta didik. Bagaimana caranya? Kita bisa menanamkan kejujuran dalam berkarya gitu ya. Jadi kalau kita berkarya itu kan nggak boleh plagiat gitu. Jadi kita menanamkan kejujuran, kemudian tanggung jawab dalam prosesnya. Jadi bukan hanya hasilnya saja yang akan kita nilai, tapi juga prosesnya. Kemudian disiplinnya si peserta didik dalam latihan, kemudian pementasannya, dan yang paling penting adalah membangun kerjasama antara sesama peserta didik. Karena kalau misalkan membuat karya seni itu bersama-sama, otomatis kan kerjasama itu menjadi hal yang paling penting, gitu ya. Nah, berikutnya lagi peran guru bisa menjadi pemantik apresiasi budaya. Jadi, guru seni itu mengenalkan pada peserta didik tentang kekayaan seni secara lokal di daerah setempat masing-masing ataupun secara global. Di sini nanti bisa menumbuhkan apresiasi terhadap keberagaman budaya dan tentunya bisa memperkuat identitas dan jati diri bangsa kita gitu ya. Jadi adik-adik pendidik pendidik ini nanti memberikan pengenalan-pengenalan kepada peserta didik tentang budaya-budaya yang ada di sekeliling kita gitu. Kemudian yang berikutnya ada sebagai motivator atau juga role model. Jadi guru itu pendidik ini menjadi sosok yang menginspirasi ya dalam berkarya, kemudian bersikap, dan bagaimana si pendidik itu mencintai seni itu yang menjadi motivasinya si peserta didik ya. Jadi nanti peserta didik bisa berinovasi dan jadinya tidak takut gagal dalam berproses kreatif gitu. Karena ada motivasinya dari si pendidik, dari kita sebagai seorang guru. Itu. Nah, dan yang terakhir peran dari guru adalah mengembangkan potensi individual dari peserta didik. Jadi kita harus tahu nih apa namanya potensinya si peserta didik itu seperti apa. Itu yang akan kita kembangkan. Jadi kita tidak menyamaratakan. Seperti halnya di ini ya di prodi kita ada yang minatnya di tari, kemudian ada yang minatnya di musik klasik, ada yang musik barat atau musik tradisi yang karawitan gitu. Jadi kita mengembangkannya di situ. Saat mata kuliah ini atau saat mata pelajaran ini itu yang di-push, itu yang dikembangkan. Itu ya, itu adalah peran guru dalam pendidikan seni. Lalu berikutnya kita bisa melihat pembelajaran seni ini melalui teori dan pendekatan. Semoga saya nggak terlalu cepat ya ini memberikan penjelasannya. Oke, yang pertama adalah pendekatan konstruktivis. Jadi, belajar itu melalui pengalaman, ya. Karena belajar melalui pengalaman itu akan lebih mudah kita untuk mempelajari. Jadi, menekankan peran aktif peserta didik untuk membangun pengetahuan itu lewat pengalaman yang sudah mereka hadapi gitu. Jadi, kita eh, memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengeksplorasi temanya atau inspirasi apa yang akan mereka buat untuk karya seni. Gitu ya, itu pendekatan konstruktivis. Kemudian ada teori yang bisa kita
bahas di sini tentang pembelajaran seni, yaitu yang pertama adalah teori behaviorisme, yaitu tentang latihan dan pengulangan, bagaimana pembelajaran seni ini berbasis dari latihan dan juga pengulangan, ya. Jadi kalau misalkan seni budaya itu tidak bisa kita hanya belajar satu kali, tapi harus ada pengulangan, harus ada latihan, agar hasilnya menjadi maksimal, gitu. Kemudian yang berikutnya ada kognitivisme. Di sini kita menganalisis dan memahami konsep. Jadi mengembangkan pemahaman konsep dari dan juga refleksi yang kita lakukan dari peserta didik kepada anak didik. Kemudian yang berikutnya adalah humanisme. Teori yang ketiga itu adalah humanisme, ini berkaitan dengan ekspresi diri dan kreativitas. Jadi kita pendidik ini mendorong peserta didik untuk bisa mengekspresikan diri dan juga membangun kreativitasnya di dalam pembelajaran seni. Ya. Nah, lalu metode apa sih yang efektif dalam pembelajaran seni? Yang pertama adalah metode demonstrasi dan praktek langsung. Di sini guru menunjukkan tekniknya berkarya itu seperti apa. Lalu nanti siswanya atau peserta didiknya itu mempraktekkan secara langsung. Jadi ini cocok ya kalau untuk seni tari gitu, seni musik, karawitan gitu. Kalau di Bali kan guru kuping ya. Jadinya kita belajar dari gurunya dulu gitu. Seperti apa sih teknik dalam bermain gamelannya gitu ya. Itu untuk metode demonstrasi dan praktek langsung. Kemudian ada metode apresiasi dan juga refleksi. Jadi di sini peserta didik mengamati dulu, kemudian menganalisis dan mendiskusikan karya seni seperti apa. Jadi di sini peserta didiknya bisa meningkatkan keterampilan berpikir kritis ya, pemahaman estetikanya bagaimana dari karya seni yang dia amati, kemudian dianalisis dan didiskusikan dan nanti bisa menciptakan karya yang baru. Jadi sebagai inspirasi gitu untuk ini. Kemudian yang berikutnya adalah pembelajaran berbasis proyek. Jadi siswa ini mengerjakan atau membuat proyek seni yang bisa digabungkan dengan keterampilan yang lain. Contohnya saja kita misalkan ada pementasan musik gitu ya, kemudian kostumnya ada menggabungkan dengan seni rupa, misalnya seperti itu, atau tari kemudian digabungkan dengan eh, karawitan gitu. Jadi ada penggabungannya, ada pembelajaran berbasis proyek. Kemudian yang terakhir, metode yang efektif dalam pembelajaran seni itu kolaborasi dan interdisiplin. Jadi seperti halnya tadi pembelajaran berbasis proyek ya. Jadi ini menggabungkan seni mata pelajaran yang lain, tapi bukan hanya seni musik, seni tari tidak, tapi mata pelajaran yang lain. Misalkan sejarah atau sains gitu ya. Jadi seperti kalau seni rupa kita membuat ilustrasi atau gambar tentang sejarah yang sudah terjadi. Bisa bisa jadi juga dari sejarah kita membuat lirik lagu gitu. Atau juga kita bermain drama atau teater yang temanya kepahlawanan atau tema sejarah-sejarah yang lain. Itu ya. Jadi itu metode yang efektif dalam setelah kita tahu metodenya, lalu bagaimana cara mengevaluasi dalam pembelajaran seni? Jadi kita sebagai peserta, sebagai pendidik itu harus tahu bagaimana cara mengevaluasi dalam pembelajaran seni. Yang pertama adalah menilai proses dan hasil karya. Jadi kita mengamati kreativitasnya siswa itu bagaimana selama proses berkarya. Jadi bukan hanya hasilnya saja ya. Jadi kita tetap harus mengamati kreativitas dalam prosesnya itu seperti apa. Kemudian kita menilainya berdasarkan tekniknya, kemudian kreativitasnya, dan juga si ekspresi peserta didik. Ada juga dengan portofolio seni. Jadi kita mengumpulkan refleksi perkembangan karya seni dari peserta didik gitu ya. Jadi kita meminta mereka untuk mengapresiasi seni, kemudian kita kumpulkan hasilnya seperti apa. Dan ada juga membantu menilai perkembangan individu dari kita awal bertemu dengan peserta didik sampai terakhir itu bagaimana, apakah ada perkembangannya kah atau stuck di situ itu. Itu menjadi penilaian dari pendidik sendiri gitu ya. Dan yang terakhir bisa ada umpan balik atau refleksi. Jadi
sampai ke kesimpulan. Jadi strategi pembelajaran seni yang efektif itu melibatkan pendekatan yang kreatif, kemudian partisipatif, kemudian reflektif gitu ya. Jadi harus ada kreativitas, harus ada partisipasi dari peserta didik, kemudian harus ada refleksi atau evaluasi dari pendidik ke peserta didik. Tapi tentunya si pendidik ini menerapkan metode yang sesuai seperti yang tadi disampaikan Jojo, Sunia dan juga Nara begitu ya. Harus ada metode yang efektif, kemudian metode yang sesuai. Jadi gurunya bisa membantu peserta didik itu mengembangkan kreativitas dan juga kemampuan untuk dia si peserta didik mampu menampilkan, mengekspresikan seninya peserta didik itu seperti apa. Itu ya. Jadi ini kita sudah sampai pada kesimpulan materi pada hari ini, jadi saya cukupkan. Untuk pengantarnya pada hari ini hanya gambaran awal ya tentang pentingnya memahami strategi dalam proses pembelajaran seni. Jadi ini bekal untuk pendidik. Kalau teman-teman adik-adik mahasiswa ini yang akan menjadi seorang pendidik yang nantinya akan memberi pengajaran pembelajaran seni ini kepada peserta didik. Sebelumnya, sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan dari adik-adik mahasiswa? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu, cukup. Ya, cukup jelas ya. Baik, jika tidak ada, demikian pertemuan kita dalam mata kuliah strategi pembelajaran seni ini. Silahkan nanti pelajari silabus yang sudah saya bagikan ke grup ya. Jadi dipersiapkan untuk pertemuan berikutnya di minggu depan. Terima kasih sekali untuk kehadirannya adik-adik mahasiswa. Tentunya nanti ke depannya kita akan banyak berdiskusi, kemudian mengeksplor metode-metode pengajaran, jadi kita akan saling sharing, belajar dari pengalamannya adik-adik mahasiswa bagaimana. Pastikan adik-adik mahasiswa ini sudah pernah ada yang belajar mengajar di sanggar atau pernah mengajar privat begitu ya. Jadi nanti silahkan untuk bisa sharing. Jadi jangan ragu untuk kita saling berdiskusi atau bertanya satu sama lain gitu ya. Jadi sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Saya tutup pertemuan hari ini dengan para Masanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih banyak kehadirannya adik-adik mahasiswa. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Terima Ibu. kasih Ibu. Terima kasih, Bu. Demikian pemaparan perkenalan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bagian pengajaran. Semoga apa yang saya upayakan dapat menjadi kontribusi berarti dalam pengembangan ilmu seni. Terima kasih atas perhatiannya dan apresiasi yang diberikan. Om Santi 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 Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.